I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. Bayangkan, Sydney Football Stadium 20 Maret 2025, ribuan supporter Australia berteriak menyemangati Socceroos. Tapi di sudut lain, ada secercah harapan dari pasukan Garuda yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia yang dulu sering dianggap remeh, berubah jadi tim yang membawa aura berbeda. Ada kejutan tersembunyi yang siap mengguncang lawan. Dan dalam 8 menit ke depan, kita akan ceritakan apa saja kelebihan Timnas Indonesia yang bikin Australia nggak bisa santai lagi. Selain juga kita bahas kelebihan Australia yang wajib kita waspadai. So, tetap stay tune ya di video ini. Jika dibandingkan Indonesia, Australia punya rekam jejak impresif di pentas internasional. Dengan lolos 5 kali di Piala Dunia berturut-turut, mulai dari 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Di mana di edisi terakhir, mereka bahkan mampu lolos ke babak 16 besar, sebelum dikalahkan Argentina yang keluar jadi juara. Selain itu, saat menghadapi timnas Indonesia, The Socceroos ini punya track record impresif, di mana dari 20 laga mereka menang 15 kali, 4 kali imbang dan hanya sekali kalah dari Indonesia. So, itu menurut kami Australia punya stabilitas mental yang mumpuni, apalagi main di kandang. Dan ini akan jadi keunggulan dari Australia yang sulit untuk dibantah. Tapi tunggu, meski Australia punya keunggulan mental dan pengalaman, kami akan jelaskan kenapa pemain seperti Macilhurst, Tom Hai, hingga Rafa Strijk mengaku yakin bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia, yang itu artinya harus bisa mengalahkan Australia di Sydney. Skuad berkualitas. Keunggulan pertama yang bisa jadi kejutan untuk Australia adalah hadirnya deretan pemain berkualitas di skuad timnas saat ini. Jika dibandingkan di pertemuan terakhir, di mana saat itu kita udah memiliki Jay Izzaz, Pas, hingga Tom Hai. Nah, di sini atau tepatnya di laga yang akan dimainkan pada 20 Maret nanti, Australia mungkin akan terkejut dengan deretan pemain grade A yang telah menambah kualitas timnas, seperti Macilhurst, Eliano, Kevin Dix, Ole Romani, Joey Pelupessy, Dean James, hingga Emil Audero. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang belum masuk timnas saat Indonesia menghadapi Australia dengan hasil 0-0, di mana kehadiran mereka bakal memperkuat kedalaman skuad tim Garuda di tiap lininya. Sebagai contoh, timnas bisa memainkan Macilhurst untuk berduet dengan Jay Izzaz, atau di tengah, timnas bisa mengombinasikan sosok Tom Hai bersama Joey Pelupessy. Hingga di depan, Ole bisa jadi wajah segar untuk menggedor pertahanan Australia. Itu adalah kualitas, teman-teman. Semangat juang dan moral tinggi. Dibandingkan Australia yang harus bermain imbang 2-2 kontra Bahrain dan imbang di kandang sendiri dengan skor 0-0 saat menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia dapat dikatakan memiliki moral yang lebih tinggi saat di laga terakhirnya mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 melalui 2 gol yang dibuat Marcelino. Nah, dengan mentalitas dan moral yang tengah bagus inilah, Indonesia punya keunggulan yang diharapkan mampu membuat para pemain lebih rileks di lapangan, di mana tentu saja itu akan mempermudah para pemain untuk menampilkan bentuk permainan terbaiknya. So, semangat akan jadi senjata tersembunyi. Moral timnas adalah kekuatan yang harus terus dipertahankan, apalagi dengan pelatih baru yang tentunya membawa semangat baru di tubuh tim Garuda. Joey Pelupessy dan Tom Hai, lini tengah yang berbeda. Di pertemuan pertama, di mana saat itu Indonesia kalah penguasaan bola dengan 37% berbanding 63%. Lini tengah timnas saat itu diisi pemain yang masih muda, yakni Ivar dan juga Nathan. Gak buruk, tapi tentu keduanya masih mentah, di mana lawan yang dihadapi adalah Jackson Irvine dan Keanu Baccus.
Tapi lihatlah nanti. Menurut prediksi kami, duet lini tengah akan diserahkan pada dua pemain senior, yakni Tom Hai dan juga Joey Pelupessy. Dan itu akan membuat Jackson Irvine dan Pacquiao kesulitan. Nah, bicara soal Tom Hai, gelandang berusia 30 tahun ini adalah otak permainan Indonesia. Di Al Merseyside, musim ini dia telah main 22 laga, di mana sebagai gelandang pengatur permainan, ia punya kemampuan untuk membuat banyak change created dengan 3,2 expected assists yang tinggi. Selain itu, dia juga jago long pass dan cocok buat buka ruang ke sayap seperti Rafa atau Ole. Jelas, Tom Hai punya kemampuan yang bikin dia jadi metronom di tengah, di mana kemampuannya akan jadi sempurna jika dipadukan dengan Joey Pelupessy yang lebih bertipikal destroyer atau box to box. Joey adalah gelandang yang bisa membantu bertahan dan menyerang dengan stamina tinggi. Apalagi dengan pengalaman panjangnya bermain di berbagai kompetisi level tinggi seperti Eredivisie, Championship Inggris, hingga Liga Belgia saat ini. Kami pikir ia akan memiliki kemampuan adaptasi yang cepat. Menanti kejutan tim pelatih. Kehadiran Patrick Kluivert dan tim pelatihnya seperti Alex Pastoor dan Danny Langsat dinilai bisa membawa warna baru yang bikin Australia bingung. Pasalnya permainan timnas bakal susah ditebak. Mereka nggak punya dasar analisis seperti apa permainan timnas Indonesia di bawah Patrick. Mengingat emang Patrick baru akan menjalani debutnya bersama timnas saat menghadapi Australia. Ini akan jadi keunggulan dan kejutan bagi Indonesia. Di sisi lain, dengan tim pelatih dari Belanda dan banyak pemain kunci timnas kita saat ini juga berkembang dari dasar sepak bola Belanda, Kluivert dan timnya dinilai paham betul cara memaksimalkan performa dari para pemain timnas. Menurut kami ini juga bakal menarik untuk mengetahui seperti apa ya gaya main timnas di bawah tim pelatih baru. Sekali lagi, ini laga pertama Kluivert dan timnya bareng timnas Indonesia di ajang resmi. Debut itu spesial, mereka pasti pengen buktiin diri, gak cuma ke fans, tapi juga ke dunia. Semangat ekstra ini bakal nular ke pemain. Sekarang bayangin, tim pelatih baru yang haus prestasi, plus pemain yang pengen bikin bangga masyarakat Indonesia dengan lolos ke Piala Dunia, saling bekerja sama. Ini adalah senjata yang lengkap. Dan semua itu akan disempurnakan oleh dukungan besar dari para penggemar timnas yang siap memadati Sydney Football Stadium. Seperti kita tahu, kurang lebih 5.000 fans tim Garuda siap memerahkan salah satu sudut stadion. Dan teriakannya tanpa henti bisa jadi energi charge untuk tiap langkah dan lari dari pemain di lapangan. Pada akhirnya, laga Indonesia kontra Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini bakal jadi panggung besar yang penuh kejutan. Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert dan tim pelatih barunya punya semua modal untuk bikin Australia tak bisa tidur nyenyak. Dengan skuad berkualitas seperti Messi Hurst, Kevin Dix, Tom Hai, Joey Pelupessy, hingga Emil Audero. Ditambah semangat juang yang lagi membara usai menang atas Arab Saudi, tim Garuda siap tempur. Belum lagi dengan 5.000 fans yang bakal memerahkan stadion. Suara mereka bisa jadi bensin untuk setiap lari dan tendangan pemain kita. Di sisi lain, Australia memang punya mental baja dan pengalaman internasional yang gak main-main. 15 kemenangan dari 20 laga lawan kita bukan candaan. Tapi tanpa Harry Souttar dan beberapa pilar lain yang absen, mereka bisa kecolongan kalau Indonesia main cerdas dan tajam. Prediksi kami, kalau finishing kita on fire dan transisi rapat, skor 2-1 buat Indonesia bukan mimpi. Minimal imbang 1-1 dengan perjuangan heroik bakal jadi cerita epik. Jadi ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi tentang bukti bahwa timnas Indonesia sekarang punya taring dan dunia, termasuk Australia, harus mulai waspada. Siap nonton kejutan ini bareng?